Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya berharap keadaan kita dalam keadaan baik-baik saja saat ini, sebab kita percaya kita punya Allah yang dahsyat. Mari kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, hanya berfokus kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan. Biarlah Tuhan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh menyembah Engkau ya Bapa. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang tidak pernah habis, tidak pernah putus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidup. Takkan ku ragu atas rencana-Mu masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta.
benar Tuhan. Tiada Allah lain selain Engkau yang kami sembah. Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Raja di atas segala raja, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Mari dengan segenap hati katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di
Tuhan hati kami, Bapa. Tidak ada yang lain dalam hidup kami selain Engkau, Allah kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian kami. Kami sudah menyembah Tuhan. Kami sudah meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan, apa yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh hati kami bersyukur akan Engkau. Hati kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat seperti Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan tetap kuasai hati kami. Kuasai pikiran kami ya Tuhan. Supaya Tuhan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu boleh kami simpan dalam hati kami. Bahkan kami boleh melakukan setiap firman yang diberitakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan membentangkan firman-Mu. Tuhan urapi dari ujung rambut hingga ujung kakinya ya Bapa. Supaya Tuhan apa yang disampaikan adalah isi hati Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selamanya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tentu hati Tuhan amat senang melihat saudara setiap beribadah pagi hari ini. Saudara, firman Tuhan pagi ini saya beri judul Rukun itu Indah. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rukun itu baik dan indah. Alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudara, rukun itu sebuah kebersamaan dalam keragaman, ya. Kesatuan dalam perbedaan. Jadi saudara, kalau kita lihat ada taman bunga yang indah, itu di sana ada banyak warna-warni bunga, ada bermacam-macam bunga di sana. Ada yang bunga melati, mawar, dan sebagainya. Ada warna merah, hijau, kuning, putih. Mungkin sembur dan sebagainya. Itu menjadi sebuah pemandangan yang indah. Nah, itulah kerukunan saudara. Dan sebuah lagu yang baik. Tentu terdiri dari banyak melodi. Menjadi sebuah kesatuan yang harmonis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rukun itu baik. Bukan hanya baik, tetapi indah. Dan saudara, rukun itu dikehendaki oleh Allah. Jadi saudara, kita bisa hidup rukun. Itu kehendak Tuhan. Ya. Dan kalau Tuhan memberikan kita kekuatan, Roh Kudus memimpin hidup kita. Kasih-Nya memenuhi hati kita. Dan kita hidup di dalam kasih Tuhan. Maka kita bisa hidup dengan rukun. Dengan siapapun, dalam komunitas, siapapun, di gereja, apalagi di rumah, bersama suami, istri, anak-anak, mungkin bersama dengan family dan sebagainya. Saudara-saudara, hidup rukun karena hidup dalam kasih Allah dan hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-22. 2 Timotius pasal yang ke-2 ayat yang ke-22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni
Saudara, kejar, artinya usahakan, artinya jangan berhenti, terus berusaha. Kejar apa saudara? Keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Saudara-saudara, hidup rukun itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi kita harus mengusahakannya. Karena manusia diciptakan tidak sama, ada perbedaan. Yang satu punya selera yang lain, yang satu punya selera yang lain. Terus saudara, yang satu hobinya lain, yang satu hobinya lain. Tetapi kita kalau bisa menyesuaikan hidup kita satu sama lain, maka kita bisa hidup dengan rukun bersama-sama. Dan itu indah, dan itu dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita belajar untuk hidup dengan kasih Tuhan. Hidup dalam keadilan, hidup dalam kesetiaan, dan hidup dalam damai bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Nah saudara, dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala. Minyak yang baik di atas kepala lalu meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Terus saudara, minyak yang baik ini adalah minyak urapan. Itulah urapan Tuhan. Itulah perkenanan Tuhan. Itulah pimpinan Tuhan. Terus sering dikasih Tuhan, minyak urapan yang baik itu biasanya dipakai untuk mengurapi raja, mengurapi imam, mengurapi nabi, dan mengurapi orang-orang pilihannya. Mengurapi orang yang berkenan. Terus yang dikasih Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, maka urapan roh itu akan turun di atas mereka. Saudara, Kristus itu artinya yang diurapi. Jadi salah satu gelar atau sebutan dari Tuhan kita Yesus itu Kristus. Artinya diurapi, yang diurapi. Jadi Tuhan itu adalah Allah yang jadi manusia. Dan dia mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan dia diurapi oleh Tuhan. Hidup yang diurapi, hidup dalam kasih Tuhan. Maka saudara, kita harus mengejar perkenanan Tuhan. Supaya urapan itu tetap ada di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-27. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Jadi saudara-saudara, pengurapan Roh Kudus itu ada dalam setiap kehidupan kita. Sebab itu Roh Kudus akan memimpin hidup kita. Dia mengajar kita untuk menjalani kehidupan ini. Memberikan kita arahan, itulah Roh Kudus. Saudara-saudara, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, wah ini sungguh luar biasa. Ya, kita bisa mengenal jalan-jalan Tuhan. Kita bisa mengenal apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan itu sungguh luar biasa. Jadi saudara, minyak itu akan turun ke atas setiap orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah sebuah keuntungan kalau kita mendapat pengurapan Tuhan. Oh, itu bagian hamba-hamba Tuhan. Tidak, saudara, semua anak-anak Tuhan akan diurapi oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun kita tidak menjadi hamba Tuhan yang melayani mimbar sebagai WL, singer, atau pemain musik, orang awam, Tuhan mengurapi saudara. Sebab itu mari kita buka hati kita
supaya pengajarannya itu ada dalam hidup kita. Kita diajar tentang firman Tuhan. Tiba-tiba kita bisa mengerti ayat, menjadi rema bagi setiap kehidupan kita. Alkitab ini mati, huruf-huruf yang mati. Tetapi ketika kita baca dengan sungguh-sungguh, bisa menjadi hidup. Tiba-tiba kita bisa merasakan sukacita, kekuatan yang luar biasa. Itu karena firman, karena pengajaran yang dari Tuhan. Membuka pikiran kita, sehingga kita bisa mengerti, menguatkan kita. Mungkin pikiran kita sudah tertutup oleh masalah, tiba-tiba terbuka dan kita bisa melihat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kita bisa mengucap syukur atas segala penyertaannya bagi setiap kehidupan kita. Nah saudara, rukun itu juga mendatangkan berkat. Saudara, dikatakan dalam ayat yang ketiga dalam Mazmur 133, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi saudara, berkat itu ada dalam tangan Tuhan. Tuhan itu punya otoritas untuk memerintahkan berkat. Gunung Hermon dengan gunung-gunung Sion itu jauh. Tetapi Tuhan bisa memerintahkan embun gunung Hermon itu untuk datang dan jatuh di atas gunung-gunung Sion. Dan itu memberikan kesuburan gunung-gunung Sion itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa berkat itu sumbernya dari Tuhan. Kita boleh bekerja dengan rajin, saudara. Tetapi kalau kita belum diberkati oleh Tuhan, maksudnya belum dilimpahi dengan kekayaan, dengan apapun, saudara, yang belum bisa. Kita menunggu waktunya Tuhan. Saudara, kalau untuk kebutuhan, pasti Tuhan akan cukupkan. Ya. Tetapi untuk keadaan yang lain, kita harus menunggu waktu Tuhan. Itu otoritas Tuhan untuk diberikan kepada kita. Kita tidak boleh iri hati. Aku sama-sama berdoa loh. Oke, diberkati, aku kok belum. Dia sudah punya mobil mungkin, aku belum. Saudara, ada waktunya bagi Tuhan. Ya, saudara, tapi yang jelas bukan berkat itu yang utama. Ya, bukan berkat secara jasmani. Saudara, berkat jasmani itu sementara, tetapi berkat yang satu ini, urapan Tuhan, sukacita, damai sejahtera Tuhan, itu seperti embun gunung Hermon yang setiap saat datang dalam atas hidup kita. Ada damai sejahtera yang luar biasa, itu melebihi segalanya. Ada kekuatan Tuhan, ada kesehatan, ada apa saudara? Sukacita yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat itu semuanya datangnya dari Tuhan, bukan dari dunia. Kalau dari dunia hanya sementara. Jadi Tuhan memegang otoritas, Tuhan sanggup memberkati dan memerintahkan berkatnya atas setiap kehidupan kita. Saudara-saudara, ada sebuah peristiwa yang dicatat di dalam Alkitab. Pada saat Petrus dan kawan-kawannya selesai bekerja malam itu untuk menangkap ikan, dan mereka tidak mendapatkan ikan sama sekali. Pagi itu mereka datang atau merapatkan perahu mereka. Ada 2 perahu, sebab ada 4 orang di sana. Petrus dan saudaranya, Andreas dan Yakub, dan Yakobus dan Yohanes, 1 perahu lagi. Jadi ada 2 perahu. Mereka sedang membersihkan jala mereka di pagi itu. Tuhan datang. Banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Lalu Tuhan yang naik ke atas perahu Petrus mengajar orang. Sementara Tuhan di atas perahu, orang-orang berdiri di tepi pantai. Dan saudara, setelah Tuhan selesai mengajar, maka Tuhan memerintahkan kepada Petrus, Simon Petrus, ya, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap
ikan. Hari sudah siang, matahari sudah tinggi, tetapi Tuhan memerintahkan untuk menebarkan jala. Saudara-saudara, Petrus yang sudah berpengalaman menangkap ikan, dia berkata kepada Tuhan, "Guru, sudah sepanjang malam kami bekerja keras untuk menangkap ikan, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi, saudara-saudara, oleh karena perkataan guru, kami akan lakukan." Saudara-saudara, Tuhan punya otoritas untuk memerintahkan berkat-Nya. Jangan khawatir, saudara. Ketika hari sudah siang, bagi para nelayan ikan itu akan sulit ditangkap. Dia berada di dasar danau Galilea itu. Tetapi Petrus, dia menjalankan perahunya ke tengah, lalu menebarkan jalannya dan mendapatkan banyak sekali ikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dialah pemegang otoritas itu. Dia memerintahkan berkat-Nya kepada orang-orang yang dikasihinya. Sebab itu saudara, jangan kita menjadi tawar hati. Akan ada masanya, bila saatnya tiba, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kelihatannya terlambat, tetapi tidak bagi Tuhan. Saudara-saudara, hidup rukun itu mendatangkan berkat. Rumah tangga yang hidup rukun akan diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga yang hidup dengan damai sejahtera, suami, istri, anak-anak akan diberkati oleh Tuhan. Gereja juga sama, gereja yang hidup bersama-sama dengan rukun akan diberkati oleh Tuhan. Organisasi yang berhidup dengan baik, dengan rukun, bersama-sama, saudara-saudara akan mendapatkan keberhasilan. Tuhan akan memberkati kehidupan yang demikian. Sebab itu saudara, mari kita mau hidup rukun bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Mazmur 127 ayat 1 sampai yang kedua. Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang diurapinya pada waktu tidur. Saudara-saudara, mungkin kita menganggap segala sesuatu itu kebetulan, tetapi percayalah, di dalam Tuhan tidak kebetulan. Tuhan merencanakan sesuatu. Saudara, dalam kitab Rut dikatakan, Rut itu pergi bekerja, mencari sisa-sisa panen gandum dan jelai. Dan dikatakan kebetulan masuk di ladang Boas. Tapi saudara, saya yakin itu bukan kebetulan. Itulah cara Tuhan memimpin Rut. Kok masuk ke sana, ke ladang Boas? Pada saat musim panen itu banyak mereka yang panen gandum dan jelai. Tapi kok masuk ke sana? Kok tidak yang lain? Sepertinya kebetulan, saudara. Tapi bagi Tuhan itu bukan kebetulan. Tuhan sanggup mengirimkan berkat-Nya kepada setiap orang yang dikenannya, yang diurapinya, yang hidup sungguh-sungguh kepadanya. Saudara, banyak contoh yang lain, saudara, yang kelihatannya kebetulan, tetapi bagi Tuhan bukan kebetulan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu Allah kita yang dahsyat. Dia sanggup melakukan segala perkara. Dia punya otoritas untuk memerintahkan berkat-Nya kepada seseorang yang membutuhkannya. Saudara mungkin pernah mengalami hal itu. Saudara, kok tiba-tiba ya? Tiba-tiba ada orang yang memberikan sesuatu. Nah, itu bukan kebetulan. Saya digerakkan Tuhan kepada saudara. Tidak kenal mungkin. Loh kok bisa? Kok tidak yang lain? Kok kepada kita? Bukan kebetulan. Tuhan sedang mengirimkan berkat-Nya kepada kita. Terus saudara,
Elia di tepi sungai Kerit itu diberkati dan dicukupkan oleh Tuhan melalui burung gagak. Loh, kok bisa tahu burung gagak? Kok enggak keliru? Kok enggak pernah dipelihara sama Nabi Elia. Nah, saudara ya, kalau saudara pelihara burung, pasti kalau dipelihara dari sejak kecil akan tahu tuannya. Ya, burung gagak itu liar. Bagaimana bisa tahu? Tuhan memerintahkan, bukan kebetulan. Terus yang dikasih Tuhan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Terus yang dikasih Tuhan, orang yang membangun rumah, kalau disertai oleh Tuhan, ya, berarti Tuhan ikut bekerja bersama-sama. Rumah yang dibangun itu akan berhasil, ya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Terus yang dikasih Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tuhan adalah andalan kita. Mungkin kita bisa, ya, mengawal hidup kita, memproteksi hidup kita, tetapi tidak akan maksimal. Tetapi kalau Tuhan itu yang memberikan berkatnya kepada kita, itu bisa kita nikmati, membawa sukacita yang luar biasa. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang diurapinya pada waktu tidur. Bukan berarti kita jadi orang malas, saudara, tetapi kita bisa tidur dengan nyenyak karena kita yakin Allah kita sanggup memelihara hidup kita. Saudara-saudara, hidup rukun itu Tuhan senang. Ada berkat Tuhan di sana. Saudara, mari kita belajar hidup rukun. Karena orang yang hidup rukun, dia bisa memancarkan kasih Tuhan. Ya, saudara, orang yang hidup rukun itu tidak egois, ya, bisa mengerti orang lain. Ketika orang lain melakukan kesalahan, tidak apa-apa. Ya, saya dulu juga berbuat salah. Ya, kita bisa memaafkan, kita bisa menerima. Ketika suami atau istri kita tiba-tiba memecahkan piring, apa-apa saudara, ya, kita bisa menerima, gak apa-apa, saya akeh. Ya, saudara ya. Atau apa, anak kita misalnya, ya, tentu kalau nggak sengaja ya, kalau sengaja itu beda, ya. Tapi saudara, mari orang yang hidup rukun ini akan bisa mengendalikan hidupnya, ya, dan dia memancarkan kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Mari saudara, kita berusaha dan mengejarnya bersama dengan pimpinan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Pagi ini kami belajar satu hal. Untuk kami bisa hidup rukun dengan saudara-saudara kami. Karena hidup rukun itu adalah indah dan baik. Itu adalah kehendak Tuhan. Supaya kita bisa saling melengkapi. Kita bisa saling mengisi. Kita boleh bersama-sama. Tuhan memancarkan keindahan. Seperti sebuah pelangi. Seperti taman bunga yang indah. Dan seperti lagu yang merdu. Tuhan, perbedaan tidak jadi masalah bagi kami. Untuk kami boleh bekerja bersatu bersama-sama. Menuju kepada tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Tuhan, dan hidup rukun itu mendatangkan berkat Tuhan. Tuhan memerintahkan berkat-Nya di sana. Dan kami rindu Tuhan diberkati oleh Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Seringkali kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ego kami Tuhan yang menonjol. Bukan Tuhan yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Mulai hari ini kami mengejar Tuhan. Berusaha untuk kami bisa hidup rukun bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu.
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.